Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda, dan kita semua. Hari Raya Natal semakin mendekat. Kita berharap bahwa persiapan batin kita menyambut Natal pada masa Advent ini sungguh kita jalankan dengan baik. Nah, selain persiapan batin, kita perlu juga mempersiapkan hal-hal lahiriah sebagai ungkapan iman kita. Salah satunya adalah mempersiapkan hiasan Natal. Nah, terkait dengan hiasan Natal ini, saya mengajak kita untuk menyadari satu hiasan yang kiranya lebih penting ketimbang hiasan Natal lainnya. Pada umumnya, kita sudah akrab dengan pohon Natal dan hiasan lampu-lampu kelap-kelip lainnya. Kita juga terbiasa melihat hiasan Natal berupa lampion atau rumbai-rumbai Natal. Namun, tak jarang kita justru melupakan satu hal yang sangat penting yang sebenarnya dihidupi dalam tradisi gereja kita dan menjadi hiasan yang paling penting, yakni patung bayi Yesus. Dalam gereja kita sebenarnya ada tradisi menggunakan patung bayi Yesus sebagai ungkapan lahiriah dalam merayakan Natal, seperti yang saya pegang saat ini. Keluarga-keluarga Katolik menghadirkan patung bayi Yesus di rumah masing-masing untuk membantu merayakan Natal, yaitu bahwa Allah telah rela menjadi manusia lemah. Dan dalam gereja kita ada tradisi indah bahwa patung itu diberkati oleh imam pada minggu ketiga Advent yang kita kenal sebagai Minggu Gaudete. Bahkan di Vatikan sendiri, tradisi ini sudah berlangsung sejak 50 tahun yang lalu. Pertama kali dilakukan oleh Paus Paulus ke-6 yang memberkati semua patung bayi Yesus yang dibawa oleh umat yang berkunjung ke Vatikan. Dan kemudian keluarga-keluarga akan menempatkan di rumah mereka masing-masing. Terkait dengan pemberkatan patung ini, maka Minggu Gaudete juga disebut sebagai Minggu Bambinelli. Bambinelli adalah ungkapan dalam bahasa Italia untuk menyebut bayi Yesus. Pada hari Minggu Gaudete yang lalu, yaitu tanggal 11 Desember 2022, Paus Fransiskus juga memberkati patung-patung bayi Yesus yang dibawa oleh anak-anak dan para pengunjung lainnya di Vatikan. Paus dari jendela istana kepausan menyapa para pengunjung Vatikan yang membawa patung bayi Yesus. Patung bayi Yesus itu diangkat tinggi-tinggi oleh para pengunjung dan kemudian Paus memberkatinya. Dan tahun ini Paus saat memberkati patung bayi Yesus menyampaikan tema khusus yang direnungkan, yaitu di sini Natal pun dirayakan. Tema ini mau mengatakan bahwa di berbagai tempat sungguh Natal terjadi. Sungguh Yesus lahir, khususnya dengan menggunakan patung-patung bayi Yesus. Selain itu, Paus juga berpesan agar pada tahun ini secara khusus keluarga-keluarga berdoa di depan patung bayi Yesus agar dengan intensi supaya kelahiran Yesus sungguh membawa kedamaian bagi anak-anak di seluruh dunia, khususnya mereka yang mengalami ketakutan, ancaman dan masa yang kelam akibat perang di Ukraina. Perang di Ukraina telah menghancurkan masa depan banyak anak-anak, bahkan merenggut jiwa anak-anak itu. Dan hal ini sungguh memprihatinkan bagi Paus Fransiskus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saya rasa kita perlu menghidupi tradisi patung bayi Yesus ini sebagai tradisi Natal kita. Sejauh saat kita amati, kita masih cenderung hanya mengenal dan akrab dengan hiasan yang lain, khususnya pohon Natal. Namun kita justru kurang akrab dengan sesuatu yang kiranya jauh lebih membantu kita merayakan Natal yang sesungguhnya, yaitu kelahiran Yesus yang disimbolkan dengan patung bayi Yesus. Bagaimana penggunaan patung bayi Yesus ini? Apakah harus disertakan dengan patung Natal lainnya
yaitu patung Maria, Joseph, malaikat, gembala, dan para majus, serta hewan-hewan. Patung bayi Yesus ini sebenarnya bisa ditempatkan sendiri saja tanpa perlu didampingi patung kandang Natal lainnya. Apalagi bila ekonomi kita cukup terbatas, belum bisa membeli patung kandang Natal yang lengkap. Maka sebenarnya patung bayi Yesus ini pun sudah cukup ditempatkan sendiri saja. Patung bayi Yesus ini sesudah diberkati, biasanya kita tempatkan di tempat khusus dalam rumah orang Katolik secara khusus pada masa Natal. Misalnya ditempatkan di tengah ruang keluarga, di ruang doa, atau di tempat lain yang mudah kita lihat, sehingga membantu kita dan keluarga untuk mengenang kembali kelahiran Yesus pada masa Natal. Patung bayi Yesus seharusnya menjadi sarana doa. Pada masa Natal diharapkan para keluarga berdoa di sekitar patung bayi Yesus sebagai simbol kelahiran Yesus di tengah keluarga. Dan lagi-lagi secara khusus kita mesti ingat pesan Paus Fransiskus pada tahun ini, agar di depan patung bayi Yesus, agar di depan kandang Natal, kita mendoakan anak-anak korban perang secara khusus. Di sekitar patung bayi Yesus ini bisa juga kita tempatkan kitab suci yang terbuka. Maksudnya adalah untuk membantu kita mengenang bahwa sabda yang disimbolkan lewat kitab suci sudah menjadi daging. Meletakkan patung bayi Yesus bersamaan dengan kitab suci bisa kita lihat bahkan di Vatikan sendiri, yaitu di depan altar di mana Paus biasanya merayakan misa Natal. Kita bisa juga melihat bahwa di gereja-gereja kita pun sudah mulai terbiasa memasang patung bayi Yesus dengan kitab suci yang terbuka di sekitarnya. Ini tentu suatu tradisi yang baik. Patung bayi Yesus memang terkait juga dengan kandang Natal. Selain boleh ditempatkan sendiri saja, patung bayi Yesus ini juga bisa ditempatkan bersamaan dengan patung Natal lainnya di kandang Natal yang ada di rumah kita masing-masing. Dan kita tahu bahwa Paus Fransiskus saking begitu mendorong pentingnya kandang Natal ini, ia mengeluarkan satu dokumen khusus tentang kandang Natal, yaitu surat apostolik Ad Mirabilisium. Dalam dokumen itu, Paus menerangkan bahwa dengan kandang Natal, kita terbantu untuk menghayati pesan Natal yang sesungguhnya, dan bahkan menyelamatkan pesan Natal itu dari Natal yang semakin dikelola oleh para pebisnis dalam kepentingan ekonomi. Tradisi patung bayi Yesus sebenarnya diinspirasi dari pengalaman Santo Fransiskus Assisi yang pertama kali membuat semacam kandang Natal pada tahun 1223 di Greccio, Italia. Santo Fransiskus Assisi karena cintanya yang besar akan Yesus yang rela menjadi manusia, rindu untuk melihat kembali momen kelahiran Yesus di kandang Natal. Maka Fransiskus mengajak penduduk kota Greccio merayakan perayaan Natal secara khusus justru di satu kandang ternak dengan membawa pula seorang bayi sebagai simbol kehadiran Yesus. Itulah kandang Natal pertama. Dan ada mujizat yang dicatat terkait perayaan itu, yaitu saat imam mengangkat hosti pada misa Natal itu, dalam kandang itu, hosti itu menampakkan seorang bayi, yakni bayi Yesus. Dan konon dikatakan bahwa rumput-rumput yang ada di kandang Natal pada saat Santo Fransiskus itu mengadakan misa Natal kemudian menjadi rumput yang membawa kesembuhan. Inilah cikal bakal kita memiliki tradisi patung bayi Yesus dan kemudian berkembang menjadi patung kandang Natal secara lengkap, yaitu ada patung Bunda Maria, Santo Yosef, para malaikat, gembala dan para majus, serta patung-patung ternak lainnya. Karena itu, sekali lagi saya mendorong kita untuk mengupayakan menghidupi tradisi patung bayi Yesus di masa Natal ini. Bahkan dibanding dengan hiasan lainnya, seperti pohon Natal, lampu-lampu Natal, justru patung bayi Yesus inilah yang paling penting. Sangat disayangkan
kita justru membeli hiasan Natal yang lain, tapi melupakan hiasan Natal yang paling penting ini. Bahkan saya menemukan juga di beberapa gereja kita, umat begitu rela membeli hiasan lampu-lampu sedemikian mahal, lampion-lampion Natal, namun melupakan hiasan Natal yang paling penting itu, yaitu patung bayi Yesus. Dan semakin disayangkan bahwa hiasan-hiasan Natal yang lain pun kemudian tidak disimpan dengan baik sesudah masa Natal. Dan hasil setiap tahun gereja harus mengeluarkan sekian banyak uang untuk selalu membeli hiasan Natal. Patung bayi Yesus ini saya yakin akan membantu kita merayakan Natal yang sesungguhnya. Kita pun terbantu untuk mengalami betapa Yesus membuka dirinya bagi kehendak Bapa, sekaligus membuka dirinya bagi kita manusia, yang disimbolkan dengan tangannya yang terbuka. Biasanya patung bayi Yesus ditampilkan dengan tangan yang terbuka. Kiranya dengan melihat tangannya yang terbuka, kita tergerak untuk menyadari bahwa kita sungguh dirangkul dan disambut oleh Tuhan sendiri. Saya senang melihat para suster kongregasi Santa Lucia, dikenal sebagai Suster KSFL, di Pematang Siantar ini telah mengupayakan penyebaran tradisi patung bayi Yesus ini, yaitu dengan cara menawarkan patung bayi Yesus ini di toko rohani yang mereka kelola, yaitu toko Lumenium. Para suster menawarkan beberapa ukuran patung bayi Yesus. Ada yang cukup besar, namun ada juga yang kecil, tentu lebih murah. Sehingga kita yang belum sanggup memiliki patung bayi yang lebih besar, dapat membeli yang lebih kecil. Walaupun kecil, tetapi patung bayi Yesus itu pasti akan membantu kita merayakan Natal dengan lebih hikmat. Kita bisa menghubungi para suster KSFL jika kita ingin membeli patung bayi Yesus ini di nomor yang saya sertakan dalam video ini. Semoga membantu kita. Yesus, Engkau andalanku, Pace e bene.